Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya. Oke, kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan mempelajari ilmu dasar kepenjasan. Kita belajar bersama dan diskusi bersama. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Langsung saja, kali ini yang pertama yaitu di pembelajaran keempat, ilmu dasar kepenjasan, modul Kemendikbud ya, khususnya adalah PJOK SMA, SMP juga. Ini kisi-kisinya di pembelajaran 4. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu kajian penting psikologi olahraga dalam pendidikan jasmani, salah satunya adalah tentang motivasi. Terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didiknya. Memberi pujian, memberi koreksi dan sugesti, memberi petunjuk atau arahan. Nah, ini adalah contoh memberi motivasi dengan teknik. Oke, pilihan gandanya adalah A. Verbal, B. Citra mental, C. Superstisi, D. Behavioral, E. Intensif. Nah, jawabannya adalah A ya. Ini kata kuncinya saya ambilkan pada halaman 182. Nih, teknik verbal dapat dilakukan dengan cara pembicaraan pembangkit semangat, pendekatan individu, 3. Diskusi. Nah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan teknik verbal ini adalah ini. Diberi pujian. Nah, sebagai contoh ini pun soalnya memberi pujian, memberi koreksi, dan sugesti. Next, ke soal berikutnya. Seorang guru PJOK memiliki ijazah S1 bidang olahraga, memiliki sertifikat pendidik, memiliki keterampilan interpersonal, keterampilan mengelola kelas merupakan dan mengajar bidang PJOK termasuk dimensi. Oke, pilihan gandanya A. Kompetensi, B. Profesionalitas, C. Kualifikasi, D. Kualitas, E. Kredibilitas. Jawabannya adalah C ya, kualifikasi. Nah, ini kata kuncinya saya ambilkan di halaman 192 modul PJOK juga. Kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal. Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru. Nah, di sini ada kualifikasi akademik gurunya dari guru PAUD, SD, SMP, SMA. Nih ya, bisa dibaca. Jadi jawaban yang tepat ini karena contohnya ini kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma atau S1. Di soal ini memiliki ijazah S1 di bidang olahraga. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C, kualifikasi. Next ke soal berikutnya. Penyelenggaraan turnamen atau pertandingan permainan olahraga bergu di masyarakat, misalnya bola voli dan sepak bola. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berhubungan dengan penerapan. Jawabannya adalah sosiologi olahraga. Nah, ini sudah jelas ya sebenarnya. Lebih detailnya lagi, sosiologi olahraga adalah melakukan kegiatan olahraga pada dasarnya manusia melakukan kegiatan sosial yang berupa interaksi sosial dengan manusia lainnya. Nah, di sini masyarakat ini melakukan olahraga yaitu bola voli dan sepak bola.
Lanjut lagi, penerapan sosiologi olahraga dalam pembelajaran PJOK yang efektif adalah jawabannya adalah D ya. Diajarkan, diberi contoh, dan diberi hadiah atau hukuman. Keyakinan yang tidak bisa disangkal terkait falsafah pendidikan jasmani adalah A. Penjas satu-satunya yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani. B. Penjas meningkatkan kemampuan kognitif. C. Penjas dapat diupayakan untuk mengembangkan kepribadian. D. Penjas meningkatkan kesehatan peserta didik. E. Penjas mengembangkan keterampilan. Nah, ini adalah keyakinan yang tidak bisa disangkal tentang pendidikan jasmani. Jawabannya adalah D ya. Penjas mengembangkan keterampilan atau psikomotornya. Nah, kunci jawaban ini saya ambilkan di halaman 197 modul PJOK ya. Nih, sumbangan nyata pendidikan jasmani adalah untuk mengembangkan keterampilan psikomotornya. Nah, sudah jelas ya. Jadi, inti yang pertama, falsafah pendidikan jasmani adalah mengembangkan keterampilan atau psikomotornya. Next ke soal berikutnya. Pendidikan jasmani mempunyai makna penting pada aspek sosial budaya, psikologi, dan politik. Berikut ini adalah kontribusi pendidikan jasmani bagi pembangunan suatu bangsa, kecuali. Di sini kecuali ya. A. Memenuhi kebutuhan sosial tertentu. B. Mempersatukan masyarakat yang berkelompok-kelompok. C. Meningkatkan motivasi belajar siswa. D. Menyadarkan individu tentang pentingnya moral dan nilai. E. Mengatasi kecemasan dan ketegangan mental. Jawabannya adalah C ya. Meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, kunci jawaban ini saya ambilkan di halaman 182 PJOK. Ini makna pada aspek sosial budaya pendidikan jasmani menurut Stevenson dalam Song ini ya dapat dibaca 1, 2, 3 dan ketambahan ini penjas dapat meningkatkan stabilitas sosial psikologis. Nih, berarti jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Dampak aktivitas jasmani dan olahraga pada emosi peserta didik. 2. Hubungan respon somatik dengan kognisi, emosi, dan performa. 3. Alasan keterlibatan seseorang untuk melakukan aktivitas jasmani dan atau olahraga. 4. Pengaruh tingkat kecemasan terhadap prestasi. Nah, keterkaitan psikologi olahraga dalam menunjang pembelajaran PJOK yang utama diketahui oleh guru pendidikan jasmani adalah jawabannya adalah A ya, 1 dan 3. Di sini sudah jelas yang berkaitan dengan psikologi olahraga, terutama ini menunjang PJOK-nya. Nah, di sini 1 adalah dampak aktivitas jasmani. Ini pastinya termasuk dalam psikologi olahraga. Yang selanjutnya adalah nomor 3. Alasan keterlibatan seseorang untuk melakukan aktivitas jasmani dan atau olahraga. Oke, next ke soal berikutnya. Implementasi penguatan pendidikan karakter dalam pendidikan jasmani berbasis kelas atau integrasi nilai-nilai karakter dalam jawaban yang paling tepat adalah D ya. Oke, lanjut. Jenis latihan yang cocok untuk melatih daya tahan otot, jantung, dan paru-paru adalah jawabannya adalah E, jogging atau jalan selama mungkin. Karena ini daya tahan.
Oke, lanjut lagi. Dalam perjalanan sejarahnya, mata pelajaran PJOK selalu berubah nama dari vendor, orkes, dan penjaskes. Nama mata pelajaran PJOK termuat dalam kurikulum. Nih ya, jawabannya adalah C. KTSP 2006. Secara filosofi, dalam pengembangan pembelajaran dan meneliti aspek penting dari penjas, dasar-dasar pemikiran yang perlu menjadi pertimbangan sebagai guru profesional. Oke, bisa dibaca ya. ABC-nya jawabannya adalah C. Ini. Oke, semoga bermanfaat. Itu tadi adalah poin ke-7, ilmu dasar kepenjasan. Semoga pada tahap P3K tahun 2021, tahap pertama, lulus semuanya ya Bapak Ibu Guru. Nah, silakan ketika ada kesalahan dalam kunci jawaban, bisa langsung komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di next pembelajaran belajar bareng di channel saya.